Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersama-sama datang lagi memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaanmu, perlindungan dan penjagaanmu di sepanjang malam dalam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau baik. Banyak hal yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami mau terus hidup di dalam rancangan-rancangan-Mu yang ajaib. Kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perbuat,
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur, sebab Engkau baik, Kau sungguh baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau, Bapa yang setia, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, Bapa yang menyediakan semuanya bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Kau, sebab Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan, Kau satu-satunya Raja yang berkuasa, yang berdaulat, yang memerintah atas semesta. Engkau yang memerintah dan berdaulat dalam hidup kami.
Engkau yang merancangkan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Selamanya Kau baik, sebab Engkau tiada yang lain, Kau satu-satunya yang layak dipuji, yang layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh Engkaulah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Engkau sumber damai sejahtera kami. Engkau sumber segala berkat bagi kami. Engkau satu-satunya yang kami harapkan dan kami nanti-nantikan. Sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik bagi kami. Sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Dan tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, di dalam kasih-Mu, dan biarlah kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu, menikmati penyertaan-Mu, menikmati pertolongan-Mu yang ajaib dari hari ke hari dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Kami bukan hanya sekedar menguasai firman-Mu, tapi firman-Mu yang menguasai hidup kami, mengendalikan seluruh hidup kami, mengendalikan seluruh perkataan dan perbuatan kami, sehingga perkenanan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal. Kita bersyukur sepanjang tahun ini pemeliharaan Tuhan, kita boleh lagi merayakan Natal. Dan kita bersyukur beberapa hari akan datang, kita boleh melewati tahun 2022 dan kita memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Nah, kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan kalau hari lepas hari kita boleh lalui bersama dengan Tuhan. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Pagi hari ini renungan kita sudah ada di dalam Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20.
Kita mau belajar beberapa hal yang tentu ayat-ayat ini adalah mungkin ayat-ayat yang sering kita baca, kita dengar, tapi tentu senantiasa ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita. Ada beberapa poin yang kita belajar sesuai dengan perikop pun di situ dengan judul mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Ayat 12 katakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, hal yang pertama yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu bahwa di dalam kekristenan, kita diajar dan diingatkan untuk kita tidak bersumpah demi apapun. Bahkan Yesus juga pernah ajarkan di Injil Matius, kita pernah baca, jangan bersumpah demi surga, karena surga tempat Allah bertahta. Jangan bersumpah demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Artinya, sumpah itu mengikat, dan sebagai manusia justru sering kali kita bisa melanggar dari apa yang kita sumpahkan. Atau terhadap Tuhan sekalipun, kalau bahasa di pengkhotbah itu, kita juga diajarkan jangan terburu-buru untuk bernazar. Nah, tetapi sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya sumpah. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita ini hidup jujur apa katanya, ya di atas iya, tidak di atas tidak. Udah stop sampai di situ. Kita tidak perlu meyakinkan orang lain ketika kita berkata-kata dengan oh sumpah. Enggak. Karena kita tidak berkuasa terhadap apapun dalam hidup ini. Nah, jadi kalaupun ketika kita memang tahu kita ini udah jujur apa adanya dan orang nggak percaya, ya sudah, nggak usah berkecil hati, nggak usah ngotot untuk terus mempertahankan apa yang kita katakan. Ya sudah, kalau orang nggak percaya kepada kita, biarkanlah waktu yang membuktikan kebenaran dalam hidup kita. Apalagi kalau kita memang adalah orang yang suka berbelit-belit, nggak jujur, tapi mau menutupi dengan sumpah, wah itu lebih parah lagi Bapak Ibu. Tapi saya percaya kita bukan lagi di level-level hidup model seperti itu. Hanya untuk menutupi kebohongan kita, kita berani dengan entengnya bersumpah. Tentu itu bukan level kita. Bersumpah karena kita benar, jujur saja udah nggak boleh, apalagi dengan level seperti itu. Karena sekali lagi apa yang firman Tuhan ajarkan itu selalu di atas level dari standar dunia. Nah, itu satu hal yang kita syukuri di dalam kekristenan. Ada begitu banyak hal yang kita bisa lihat, bisa kita pahami, bahwa apa yang Tuhan ajarkan itu di atas level standar dunia rata-rata. Jadi hal yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pagi hari ini, hidup ini jujur saja apa adanya, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Udah selesai. Orang percaya nggak percaya dengan omongan kita, itu akan terbukti dengan waktu, dan ketika orang terus melihat buah dari apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, kita akan menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Makanya mulailah dari kita bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi menjadi orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan dalam segala hal. Karena kita menjadi pengelola yang bijak, baik dalam hal waktu, baik hal keuangan, baik hal dalam pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kerjakan semua dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Maka saya percaya orang lain boleh nggak percaya kita, yang penting kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Sehingga kita adalah orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Jadi itu hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini. Hidup saja, jujur apa adanya, ya di atas iya, tidak di atas tidak.
Karena Yesus juga pernah katakan lebih daripada itu perbuatan si iblis yang memang tukang tipu. Yohanes 8 ayat 14 katakan dia memang bapa segala dusta. Dan dia bukan bapa kita. Bapa kita adalah Bapa surgawi. Bapa yang adalah Bapa kebenaran. Jadi ingat pagi hari ini, kita bukan anak-anak iblis yang adalah bapa segala dusta, yang sehingga hidupnya berbelit-belit, tipu sana tipu sini, tetapi kita adalah anak-anak kebenaran dari Bapa kebenaran. Sebab itu hiduplah dalam kebenaran, ya di atas iya, tidak di atas tidak. Ayat berikutnya katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita hal yang kedua, kalau kita sedang menderita, kalau kita sedang mengalami situasi di mana itu situasi yang sulit bagi daging kita, bagi jiwa kita, tapi saya berdoa berharap roh kita tidak pernah menderita, roh kita tetap kuat, roh kita tetap teguh, karena kita adalah orang-orang yang terus menerima asupan firman Tuhan, sehingga roh kita menjadi roh yang kuat, sehingga karena roh yang kuat itu membuat jiwa kita, pikiran, kehendak, perasaan kita juga menjadi kuat, dan itu akan membuat tubuh kita sehat. Tapi firman Tuhan mengingatkan pagi hari ini, kalau kita mengalami situasi yang disebut yang namanya menderita, firman Tuhan ingatkan kita berdoa. Karena doa itu adalah hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Seperti nanti di surat Rasul Petrus kita akan diajar bagaimana ketika kita menderita sekalipun, menghadapi situasi sulit sekalipun, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Jadi jangan ketika engkau menderita, engkau susah untuk berdoa karena engkau nggak tenang, karena engkau nggak bisa menguasai dirimu. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami, tapi kalau di satu sisi engkau sedang mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupmu, firman Tuhan katakan, hendaklah berdoa. Sampaikan semua kepada Bapamu, karena dia Bapa yang mengerti, dia Bapa yang tahu semua yang kita perlu. Dan firman Tuhan sendiri menjamin bahwa penderitaan, pencobaan yang kita alami itu sesungguhnya tidak melebihi kekuatan kita. Dan di dalamnya pun Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita dan memberikan jalan keluar bagi kita. Seperti khotbah Natal tanggal 11, bertahan saja. Seperti Maria, ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bertahan dan percaya, berdoa. Karena Tuhan sedang merenda, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi tetap kuat, tetap berdoa. Seperti Paulus nasihatkan kepada jemaat Tesalonika, tetaplah berdoa. Terus yang berikutnya, kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Nah, artinya kita diajar Tuhan untuk bersyukur, bermazmur, memuji-muji Tuhan. Jangan kalau kita sedang dalam kondisi bergembira, terus kita lakukan hal-hal yang seperti orang-orang dunia lakukan. Kalau sudah lagi happy, wah, bahaya. Makanya kalau di ayat-ayat sebelumnya, peringatan terhadap orang kaya, kalau sudah lagi bahagia, dia lupa Tuhan, seakan-akan dunia milik dia. Dia lakukan segala hal suka-suka dia. Tapi nanti kalau menderita, dia bersungut-sungut dan teriak-teriak cari Tuhan. Dan sekali lagi, kita bukan tipe orang seperti itu. Kita bukan orang golongan seperti itu. Kalau sedang dalam masalah, berdoa, bersyukur. Dalam keadaan baik-baik saja, kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Bersukacita di dalam kebenaran.
Berikutnya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baik Eli memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, ini salah satu hal yang kenapa kalau ada orang sakit diolesin. Sebenarnya sebutannya bukan minyak urapan. Karena kalau bicara minyak urapan itu di Perjanjian Lama itu penggunaannya jelas. Itu untuk mentahbiskan, untuk mengurapi alat-alat yang ada di bait suci. Nah, tapi kalau untuk yang sakit, firman Tuhan mengatakan diolesi dengan minyak dan didoakan. Dan itu hanya sebuah media. Jangan sampai minyak itu dijadikan seperti praktek klinik. Artinya kan ada kadang orang bisa salah, Pak, tolong didoain minyak ini Pak, nanti jadi minyak urapan. Oh, terus dibawa-bawa kemana-mana seakan-akan minyak itulah yang berkuasa. Tentu apalagi kalau secara medis saja, kalau zaman dulu kenapa diolesin dengan minyak zaitun? Ya minyak zaitun memang punya khasiat. Nah, apalagi plus dalam nama Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan itulah ada kuasa kesembuhan. Jangankan kesembuhan, Paulus katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang olehnya kita diselamatkan. Jadi jangankan kesembuhan, keselamatan saja hanya ada di dalam nama Yesus. Jadi kesembuhan itu juga ada di dalam nama Yesus. Jadi sekali lagi, ketika kita sakit, berdoa, oles dengan minyak. Ya kalau mau minum obat silakan. Artinya fokus utama kita adalah Tuhan. Kita percaya bahwa sumber pertolongan, sumber kesembuhan itu dari Tuhan. Terus minum obat. Artinya jangan sampai kita ketika sakit yang dicari itu hanya obat, lupa Tuhan. Nanti kalau semua pengobatan dunia sudah nggak mempan, nggak mampu, baru ingat Tuhan. Nah itu yang salah Bapak Ibu. Tapi kita ingat Tuhan dan Tuhan bisa pakai dari sisi medis untuk menyembuhkan kita. Nah jadi itu yang harus kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, menyembuhkan orang itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Bahkan ketika ia telah berbuat dosa, dosanya pun diampuni. Ayat yang ke-16 katakan gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini praktek hidup yang harus dilakukan terus-menerus di dalam komunitas sel, yaitu DNA. Doa, ngaku dosa, Alkitab. Nah, ini sebuah gaya hidup yang harus dibangun di dalam hidup kekristenan kita. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tentu bukan saja sembuh secara fisik, tapi sembuh dari keterikatan dosa itu sendiri. Karena firman Tuhan katakan doa orang yang benar, dan saya percaya kita adalah orang-orang benar, itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dengan percaya. Dan berkali-kali saya harus ingatkan, beda percaya dan berusaha untuk percaya. Percaya itu artinya waktu kita berdoa, kita menyerahkan sepenuhnya keputusan dan caranya itu kepada Tuhan. Jawabannya, caranya itu terserah Tuhan. Tuhan jawab iya, Tuhan jawab tidak, Tuhan jawab tunggu, yaitu haknya Tuhan. Bagian kita cuma percaya. Caranya mau seperti apa, yaitu caranya Tuhan. Sehingga kalaupun Tuhan jawab tidak, Tuhan jawab tunggu, kita nggak kecewa. Itu orang yang percaya. Tapi orang yang berusaha untuk percaya, itu biasanya akan mengatur jawaban, keputusan, dan caranya menurut apa yang dia mau. Makanya ada begitu banyak orang berpikir dia sudah percaya, dan kemudian dia kecewa karena dia tidak mendapatkan apa yang dia minta. Nah, saya percaya kebenaran ini sudah difahami, beda percaya dan berusaha untuk percaya. Dan ayat ini katakan doa orang benar itu, kalau didoakan dengan percaya, sangat besar kuasanya. Karena saya percaya Tuhan tahu hati kita. Kita ini orang percaya atau hanya sekedar berusaha untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu. Makanya jadilah orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Itu salah satu ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Nggak bersungut-sungut.
Bahkan ketika Tuhan jawab doanya dengan jawaban tidak, Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, kita tetap bersyukur. Itu ciri-ciri orang percaya. Dan orang yang seperti itu, kuasa Tuhan dinyatakan. Karena digambarkan di ayat yang ke-17 katakan gini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia manusia biasa. Tapi ketika dia berdoa, hujan berhenti, berhenti. Hujan turun, turun. Nah, bagaimana Tuhan menggambarkan sebagai orang-orang yang percaya, walaupun kita orang biasa, tapi kita punya kuasa yang Tuhan berikan, delegasikan kepada kita. Makanya jangan hidup di dalam ketakutan. Semua apa yang didengar itu yang lebih dipercayai. Sehingga hidup dalam ketakutan. Dengar kabar begini, takut. Dengar kabar begitu, takut. Dengar kabar itu, takut. Apalagi banyak hoak hari-hari ini. Tapi firman Tuhan katakan, sebagai anak-anak Allah kita punya otoritas. Kita berdoa. Berkali-kali saya sudah sering cerita kalau kami liburan, kami selalu berdoa, Tuhan, Engkau pimpin perjalanan kami, Tuhan menyediakan semua yang kami perlu, cuaca semua baik, ketika kami menikmati perjalanan kami, dan Tuhan selalu atur. Kami nggak pernah ngalami seperti apa yang orang, wah nanti di situ macet lah, wah nanti di sini gelombang lah, di sini tuh. Ya, hal itu bisa terjadi. Tapi bukankah kita anak-anak Allah? Ini bukan bicara soal sombong rohani, Bapak Ibu. Tapi percayalah setiap kita ini anak-anak Allah yang balik-balik kalau kita melakukan bagian kita. Contoh kecil saja. Ini bagi pribadi. Kan kita bisa mengalami kuasa Tuhan itu secara pribadi. Waktu pelayanan ke Bungo, orang kan, waduh, kalau udah ke Bungo itu rasanya udah, aduh, belum apa-apa sudah mikir macet di Simpang Tembesi. Tapi puji Tuhan, perjalanan pelayanan ke Bungo lancar tuh. 2 minggu Tuhan tutup melalui aparat pemerintahan tentunya. Jalur ke Bungo tertutup untuk batu bara maksudnya. Sehingga saya berangkat lancar, pulang lancar. Wah, waktu penyeberangan lancar, berapa hari yang lalu dengar, wah ombak besar, pelabuhan ditutup. Nah, banyak hal seperti itu. Ya, ini bukan bicara, wah Tuhan prioritaskan. Iya, karena prinsip yang pernah saya ajarkan, kalau kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan prioritaskan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang punya jalur prioritas. Ya sama seperti Bapak Ibu yang punya uang dan tabung di bank. Kalau Bapak Ibu memberikan tabungan yang terbesar, ya akan mendapatkan prioritas. Nah, begitu juga prinsip dengan Tuhan. Masanya kita nggak memprioritaskan Tuhan, tapi menuntut Tuhan memprioritaskan hidup kita. Nah, itu yang nggak cocok, Bapak Ibu. Jadi seperti Elia manusia biasa, kita juga manusia biasa. Tapi prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan akan prioritaskan engkau. Nah, itu prinsip yang kami nikmati dan kami alami sampai hari ini. Dan sekali lagi bukan untuk sombong rohani, bukan. Tapi kalau engkau memprioritaskan Tuhan, sekali lagi, Tuhan akan memprioritaskan engkau. Mungkin Bapak Ibu yang jadi nasabah prioritas, tahu apa sih kelebihan jadi nasabah prioritas itu dibandingkan orang yang lain yang sama-sama nasabah di bank itu, apa bedanya? Pasti ada bedanya Bapak Ibu. Artinya ketika kita sekali lagi memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan pasti prioritaskan hidup kita. Jadi mari, walaupun kita manusia biasa, jadilah manusia yang memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Oke, bagian yang terakhir, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang berbuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, Tuhan mengingatkan kita, mari hidup jadi berkat. Kalau kita lihat ada orang-orang di sekeliling kita mulai menyimpang, bahkan berbalik dari jalan Tuhan, mari kita ingatkan mereka, supaya mereka kembali di dalam jalan kebenaran, sehingga mereka terselamatkan. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan beberapa poin firman Tuhan ajarkan kepada kita.
Silakan Bapak Ibu yang lain mau menambahkan dari pengalaman hidup Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini apa yang Bapak Ibu alami, atau apa yang Tuhan ngomong kepada kita secara pribadi pagi hari ini. Oke, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Oke, terima kasih Pak buat pagi hari ini, buat kebenaran firman yang terus mengajarkan kita kalau hidup kita tuh harus terus bergantung sama Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kita percaya kalau kita berjalan sama Tuhan tuh segalanya sesuatu, kita boleh melihat kanan kiri atau gimana orang mengalaminya, tapi kita juga melihat perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga kalau kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala apapun juga, kita akan melihat mukjizat Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak melibatkan Tuhan, macam mana kita bisa melihat Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita? Terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa kita. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapak, yang terus membawa kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu terus ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua ada waktu-Mu ya Bapa. Kami selalu bersyukur buat segala kebaikan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan nyatakan di dalam keluarga kami, yang Tuhan nyatakan di dalam setiap hidup kami, yang Tuhan nyatakan dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Dan juga kemanapun kami berada, kemanapun kami pergi ya Tuhan, Tuhan nyatakan mukjizat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari yang indah ini, buat kebenaran firman yang telah disampaikan oleh Pak Heri ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati Pak Heri ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati liburan Pak Heri dimanapun mereka berada saat ini juga ya Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kesehatan dan kekuatan terus tercurah atas Pak Heri dan juga keluarganya ya Bapa. Tuhan lindungin perjalanan ke mereka pun, ke kemanapun mereka pergi ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu dari mereka pergi hingga pulang nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu. Bahkan juga teman-teman kami yang juga saat ini juga berliburan Tuhan, bahkan dalam perjalanan juga ya Bapa. Biarlah Kau Tuhan Allah yang tutup bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga memberikan mereka damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri, suami, anak-anak kami, bahkan cucu kami juga Tuhan. Tuhan berkati semua ya Tuhan. Biarlah setiap kami terus mengalami Engkau ya Bapa. Biarlah kami tahu Tuhan, di momen Natal ini Tuhan, Kristus telah datang ke dunia Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Kristus juga sudah lahir di dalam setiap hidup setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terus ada dan tinggal di dalam hidup setiap kami orang percaya ya Bapa. Terima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan juga kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus memberkati bangsa ini. Tuhan terus memberikan keamanan atas bangsa ini Tuhan. Tuhan terus pulihkan perekonomian bangsa ini ya Bapa. Tuhan juga terus mencurahkan damai atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua. Tuhan berkati semua ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa di akhir tahun nanti ya Bapa, biarlah suasana Indonesia ini penuh damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati pemerintahan kami, dari presiden sampai ke jajaran yang terendah Tuhan. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Engkau, dengan kejujuran ya Bapa. Dengan fokus hanya untuk membangun masyarakat Indonesia dan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan kami, Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Heri tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang hidup apa adanya, jujur, iya di atas iya, tidak di atas tidak, dan kami menjadi orang-orang yang memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Sehingga kami juga mengalami hal-hal prioritas yang datang daripada-Mu. Seperti Engkau membedakan umat-Mu Israel di tanah Mesir, demikian juga Engkau membedakan kami dengan orang-orang yang hidup di dalam dunia ini. Kami tidak hidup dengan cara-cara duniawi, sehingga kami mengalami kerajaan surga dalam hidup kami. Kami mengalami fasilitas kerajaan surga dalam hidup kami. Karena kami tidak hidup dengan cara-cara duniawi, tapi kami hidup dengan cara-cara kerajaan surgawi. Tuhan, terima kasih buat hari baru ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus. Malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami yang seturut dengan firman-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.